Wanita ini minum sangat aneh, tubuhnya sangat menggoda. Erwin menghampirinya dan mengajarinya minum. Saat berkata sambil menggerakkan pinggangnya, karena gadis tidak melawan, dia mengajarinya menggunakan api. Dia mengulurkan tangannya dan tangannya terbakar. Erwin langsung meniup tangannya dan menjilatnya. Erwin memperlakukannya layaknya seorang bayi. Erwin gelap dan tak bisa menahannya. Dia mengatur posisi dan melecehkan gadis itu. Setelah puas, Erwin meninggalkannya. Ternyata gadis ini tidak dapat berbicara dan tidak memiliki ingatan. Karena itu dia menjadi mainan ketiga pria ini. Kenapa bisa begitu? Beberapa hari lalu, mereka minum bersama. Dalam keadaan mabuk, Erwin merasa Martin kesepian, berencana mencarikan wanita untuk menemaninya. Martin berkata, di hutan begini mana ada wanita. Erwin berkata, ini hal mudah. Kemudian dia memerintahkan Albert menyiapkan boneka sawah. Menurut legenda, jika mengucapkan mantra jam 12 malam dan menyiram bir pada boneka sawah akan menjadi cewek cantik. Keesokannya mereka mengira itu ilusi, tapi tak disangka ada gadis dengan pakaian boneka sawah itu. Kemudian Martin memanggil Erwin berkata dia akan membawa wanita itu turun gunung, tapi Erwin tidak setuju. Menurutnya, bukankah lebih baik ada wanita di sini? Setelah itu terjadi kejadian di awal tadi, tapi Martin berbeda. Dia tetap bersikeras membawanya ke bawah gunung, tapi gadis itu memberontak. Martin mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Melihat di sekitar tidak ada orang, muncullah pikiran bejatnya. Martin mulai melancarkan aksi bejatnya. Setelah itu dia membawa gadis itu kembali. Melihat Albert membawa senjata, dia menyuruh gadis itu masuk. Kemudian mengambil senjata. Albert berkata ini suruhan Erwin. Tak lama Erwin kembali dan Martin mengarahkan senjata kepadanya. Mereka salah paham hanya karena wanita itu. Setelah itu Martin menurunkan senjata. Malamnya Martin berkata dia tidak akan membawa gadis itu karena kejadian siang tadi. Erwin juga berkata dia juga sudah merasakannya pagi tadi. Erwin ingin Albert juga merasakannya. Kemudian Erwin memaksa Albert untuk melakukannya. Tapi tak disangka Albert yang polos, dia pipis di celana. Martin tertawa melihatnya. Kemudian Albert kabur ke kandang kambing. Saat itu Erwin dan Martin menyodorkan gadis itu wine sampai membuatnya mabuk. Kemudian membawanya ke dalam. Tapi sialnya gadis itu menggigit tangan Martin, tapi dia tak peduli dan tetap melanjutkannya. Saat tersadar, wanita itu seakan tak tahu apa-apa. Kemudian dia mengambil pisau dan balas dendam. Paginya, saat mereka tersadar, melihat semua kambingnya terbunuh. Ternyata gadis itu yang melakukannya. Erwin sangat marah. Dia mengajak Albert mencari gadis itu. Kemudian Martin di sana menemukan gadis itu bersembunyi di sana. Martin membawanya bersembunyi di gudang arak. Saat bertemu Erwin, dia bohong, berkata gadis itu kabur turun gunung. Erwin mencarinya. Sedangkan Albert ke gudang arak mengambil senjata, tapi malah dipukul gadis itu. Saat dia minta bantuan, Erwin datang mengunci gudang dan langsung membakarnya. Dia tidak tahu Albert di dalam. Saat itu gadis itu kabur dari atas. Saat Albert tersadar, dia sudah terkurung. Erwin berusaha menolongnya, tapi sudah terlambat. Albert sudah tak bernyawa. Di sisi lain, Martin juga terinfeksi karena gigitan kemarin. Jika tidak diobati, akan meninggal. Erwin melihat gadis itu di luar, langsung memukulnya dengan kursi dan berencana membalaskan semuanya. Dia mengikat wanita itu. Saat akan melukainya, tiba-tiba Martin datang, menghampirinya dan menembak Erwin, memaksanya melepaskan gadis itu. Erwin terpaksa melepaskan gadis itu. Setelah dilepaskan, gadis itu langsung menusuk Erwin dan mereka semua mati karena gadis ini. Setelah itu, wanita itu menjadikan mereka sebagai boneka sawah dan film pun selesai.